안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Ya Romel guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Korea yang berjudul Midnight Horror. Hayo kita mulai. Adalah tugas Tuhan untuk membuka mata orang buta, dan mungkinkah ini juga disebut keajaiban? Inilah yang dipikirkan seorang pelayan bernama Bok Nyo yang bertugas merawat seorang manula. Bok Nyo akan datang jika mendengar bunyi lonceng tanda panggil kakek dan memberikan obat tetes mata. Walaupun didiagnosa buta, tapi Bok Nyo berpikir kakek mungkin bisa melihat karena sering merasakan tatapannya, dan semua keraguan itu diadukan kepada seorang pendeta. Lanjutannya di saat malam, ketika lampu sudah dipadamkan, Bok Nyo merasa si kakek mencoba masuk ke dalam kamarnya, tapi kenyataannya dia tidak benar-benar masuk. Bok Nyo hanya berasumsi berdasarkan suara. Pendeta menasehatinya bahwa dosa yang paling dibenci Tuhan adalah kecurigaan. Memang benar kerja sendirian itu sedikit menakutkan, apalagi di tempat terpencil, tapi tujuannya adalah untuk pelatihan. Iman tidak boleh digoyahkan hanya karena hal-hal semacam itu. Kakek benar-benar buta dan hilangkanlah rasa curiga. Intinya cuma 3, pelayanan, pengorbanan, dan berdoa. Hanya dengan memadamkan keraguan, cahaya penyelamatan pun akan datang. Kira-kira seperti itulah teori dan nasihat pendeta kepadanya. Bok Nyo kemudian kembali ke rumah itu, dan malamnya dia mengganjal pintu kamarnya dengan sendok. Lampu dinyalakan oleh tangan keriput dan langkah kaki pun terdengar di koridor. Bok Nyo mulai gelisah, ditambah ada lubang di pintu kamarnya. Malam itu berlalu dan besoknya Bok Nyo melayani kakek seperti biasa. Jika malam sebelumnya lubang di pintu hanya 1, sekarang lubang itu menjadi 2. Karena itu dia pun bersiap dengan pisau kecilnya dan mengintip keluar. Bok Nyo lalu membuka pintu dan gerakan cepat, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Hari ketiga si kakek menjatuhkan sesuatu yang langsung diembat Bok Nyo ke dalam sakunya. Dia memastikan kakek tidak melihat kelakuannya dengan mengetes pandangannya. Malam kelima Bok Nyo di sana, ada 5 lubang pula di pintu itu, dan dia terlihat sedikit seperti orang dengan mental yang terganggu. Malam ke-8 lubang itu pun beranak menjadi 8. Setelah lampu dimatikan, dia membuka pintu dan segera menutupnya kembali sewaktu mendengar suara langkah kaki. Anehnya lagi, kakek sudah berada di kamarnya dan cahaya di luar menyinari matanya yang memang tidak normal. Bok Nyo berpikir ini mungkin hanya hayalannya dan menutup mata. Benar saja, kakek sudah tidak ada di sana dan suara langkah kaki terdengar dari luar. Dia lalu memutuskan untuk memeriksa keluar dengan membawa lampu minyak. Di otaknya sekarang dia mencurigai kakek dan mengintip ke kamarnya dengan membuat lubang di pintunya. Sesuatu lalu menancap ke mata Bok Nyo dan kakek pun membuka pintu kamar. Bok Nyo memastikan kakek tidak bisa melihat dengan mendekatkan lampu minyaknya. Seperti biasa, kakek tidak bereaksi dan Bok Nyo langsung membalas menusuk tepat ke lehernya. Kakek ambruk dengan suara dentingan yang dibunyikan berkali-kali. Entah apa yang Bok Nyo lakukan, tapi yang terlihat hanya sepotong jari kakek yang tersisa, dan di waktu yang bersamaan, pendeta melakukan kunjungan ke rumah itu. Bok Nyo beralasan kakek sedang tidur tapi mempersilahkan pendeta untuk masuk. Di saat-saat seperti ini, pastor berkata jika Bok Nyo tidak betah maka dia boleh pergi, tapi sekarang Bok Nyo menolak dan menjawab dia baik-baik saja karena api keraguan itu sudah dipadamkan. Dia berjalan dan mengintip ke sebuah ruangan dan berkata apakah dia begitu membenci mata itu, lalu siapakah mereka? Jelas ada bayangan di dalam ruangan itu dan lampu tiba-tiba berkedip. Suara lonceng juga berbunyi. Pendeta berpikir itu pastilah si kakek, tapi Bok Nyo menjawab bukan, karena dia tahu apa yang sudah terjadi dengan kakek. Awalnya pendeta menyuruhnya untuk tunggu sementara dia akan memeriksa listrik, tapi Bok Nyo terlihat takut dan memintanya agar tetap di sana. Bok Nyo menjadi tidak stabil dan berteriak agar pendeta tidak kemana-mana, tapi sang bapak pun tiba-tiba sudah lenyap. Suara langkah kaki terdengar yang semakin membuatnya gila beserta dengan lonceng yang berdenting tiada henti. Gadis ini bernama Hyuk Jin. Dia seorang pembuat boneka yang tidak suka keluar rumah, dan di hari itu dia mendapatkan order 100 pieces yang harus dikirim dalam 10 hari. 100 pieces dalam 10 hari itu dinilai waktu yang terlalu singkat, dan sang pelanggan menyuruhnya untuk membuat boneka sambil melafalkan mantra. Orang itu juga mengatakan hal aneh yang katanya boneka itu adalah boneka keinginan yang akan mengabulkan permintaan.
Hyuk-jin sempat berpikir ini hanya lelucon, tapi pelanggan berkata akan menyetor DP-nya sebesar 5 juta won dan akan menyumbangkan 3 kali lipat bahan baku pembuat boneka. Hyuk-jin setuju dan mulai merancang bentuk boneka, dan di CCTV terlihat ada paket yang tergeletak di depan pintu. Dia segera keluar mengambilnya, dan ketika ingin menutup pintu, seorang lelaki bertopeng masuk dengan membawa dus-dus berwarna coklat yang langsung ditaruh di dalam rumahnya. Ternyata laki-laki itu tidak hanya satu tapi 2 orang. Isi kotak itu adalah bahan baku yang dimaksud. Sang pelanggan menginginkan pembuatan boneka itu hanya dengan bahan yang disediakan, dan Hyuk-jin diharuskan mengerjakannya dengan melafal mantra yang tertulis di kertas. Tidak hanya itu, lantunan mantra itu juga harus direkam dan pembuatan boneka pertama harus diucapkan. Uang DP sudah ditransfer dan waktunya pembuatan boneka pertama. Hyuk-jin melakukan sesuai permintaan, dan kocaknya lagi, mantra itu bertuliskan dalam bahasa Indonesia. 등하르아 페르민타쿠 야투안 아가르 지우아 지우아 양 테르쿠투 이투 벤야투 등한양 라인. Percayalah. Dia mengerjakan satu persatu boneka itu sampai matanya juling. Malam tiba dan boneka sudah terkumpul 94 pieces. Dia membuat boneka sambil melafal mantra, dan di boneka kedua terakhirnya itu terkena tetesan darah di jarinya. Pada akhirnya dia pun lelah dan tertidur. Besoknya pembuatan boneka ke-100 dan paket pun sudah siap dikirimkan. Pria bertopeng kembali mengambil barang pesanan, dan sekarang ada lagi sebuah kotak yang tergeletak di halaman rumahnya. Hyuk-jin berpikir mungkin tercecer, tapi kurirnya sudah pergi duluan. Kotak yang bertuliskan belanja rumah VVIP yang sebenarnya, tapi ada huruf yang hilang di kata home. Hyuk-jin pun membuka kotak yang ternyata berisikan remote, 200.000 won berupa voucher, juga undangan penawaran khusus untuk membeli boneka voodoo. Di sana tertulis untuk pembelian bisa menonton di hari Jumat pukul 2.22 tengah malam. Malamnya sewaktu Hyuk-jin tidur, dia ditelepon seseorang yang menyuruhnya untuk memeriksa adakah kotak merah muda yang dijatuhkan kurir saat pengambilan barang. Hyuk-jin merasa terganggu dan menegurnya untuk menghormati pekerjaan dan jam istirahat orang lain, tapi pria itu masih mengatakan hal yang sama yang membuat Hyuk-jin mematikan telepon. Pria itu menelpon kembali, dan Hyuk-jin yang awalnya enggan menjadi penasaran dan menyalakan TV di jam 2.22. Ternyata mereka menjual boneka yang dibikin Hyuk-jin yang mereka namai boneka voodoo sebesar 2,5 juta won. Boneka manis yang tampak tidak berbahaya ini pun diuji. Mereka menghadirkan seseorang yang diikat di kursi dengan wajah tertutup yang mereka namai si pengganggu. Jadi, jika kamu mempunyai orang yang dibenci, taruh boneka ini di sampingnya dan tuliskan detail tentang orang tersebut di kertas kutukan yang akan ditempel di perut boneka. Nama pria inilah yang ditulis, dan dia bereaksi sesuai dengan apa yang terjadi dengan boneka tersebut. Awalnya mungkin ini hanya terlihat akting, tapi presenter mulai menggunakan palu untuk memaku bagian tubuh boneka, dan pria itu tidak hanya menjerit kesakitan tapi juga mengeluarkan darah yang banyak. Hyuk-jin merasa takut dan menelpon temannya yang bernama Ji-young untuk menonton acara home shopping karena boneka buatannya itu sedang dijual dengan judul boneka voodoo. Ji-young tidak mempercayai itu dan mematikan telepon. Hyuk-jin lalu menelpon polisi, dan di acara TV itu, kedua presenter yang tadinya menikmati pertunjukan mereka menjadi terdiam dengan alarm yang berbunyi. Baru saja dia ingin melaporkan apa yang dilihatnya sekarang, salah satu presenter mendekatkan wajahnya ke kamera seakan menatap Hyuk-jin. Hyuk-jin melaporkan pembunuhan di acara TV, dan sang presenter melihat ke pojok atas dan bola matanya pun berubah. Polisi sendiri menanggapi aduan itu sebagai keisengan orang semata dan menutup telepon. Presenter laki-laki mengatakan mereka mendapatkan seorang penelpon cepu yang mengganggu kesenangan. Jadi, jika sudah begitu, mereka pun bertindak dengan menulis nama detail Hyuk-jin di sebuah kertas, dan Hyuk-jin pun mulai gemetaran. Sayangnya ada detail informasi yang salah dan acara pun dibatalkan. Untuk sementara hal itu melegakan, tapi acara aneh tadi cukup menghantuinya. Setelah itu, si pelanggan misterius itu kembali mengirimkan pesan yang menanyakan kotak merahnya. Hyuk-jin membalas dengan menulis tidak melihatnya dan segera membereskan kotak tersebut. Remote TV berbunyi terus, dan orang itu kembali mengirimkan pesan yang katanya, "Jadi kamu sudah menemukannya?" Ini menakutkan, dan Hyuk-jin langsung menghubungi Ji-young tapi tidak tersambung. Tiba-tiba Hyuk-jin merasa seperti dicekik, dan pria bertopeng itu pun sudah berada di dalam rumah dengan memegang boneka buatannya. Hyuk-jin ditarik, dan di boneka itu sudah tertulis nama dan detail informasi tentangnya. Besok siang, Ji-young datang tapi hanya menemukan boneka dan ponsel yang tercecer di lantai. Awalnya Ji-young berpikir mungkin Hyuk-jin memang sedang berada di toilet, dan dia pun bersantai sambil menyalakan TV.
Saat itu jam menunjukkan pukul 2.22 siang bolong dan acara TV menampilkan acara yang sama yaitu home shopping yang masih mempromosikan boneka voodoo. Sekarang yang duduk di kursi itu adalah Hyuk-jin dan Ji-young yang menyadari itu segera menelpon polisi. Lagi-lagi hal yang sama terjadi. Alarm berbunyi dan presenter itu berkata, ada lagi si pembuat onar yang akan bernasib sama. Gadis ini bernama Jin Kyung. Dia dibawa seorang penyidik untuk mengklarifikasi sesosok mayat yang ternyata adiknya yang bernama Eun Kyung. Darah masih keluar dari mulut dan matanya juga seekor kelabang. Yang lebih menakutkan, mayat itu membuka mata dan melirik ke arahnya. Dia pun dicekik yang ternyata hanyalah mimpi. Setelah itu dia bertemu dengan temannya yang mengabarkan ayah dari salah satu kenalan mereka mengakhiri hidup karena kalah investasi. Selama ini Jin Kyung dikenal berhati baik, tapi dia hanya menatap seekor lalat yang kecemplung hampir mati di segelas air. Pulangnya, dia berjalan melewati jembatan dengan tulisan, dunia ini penuh dengan penderitaan tapi juga penuh dengan mereka yang mengatasinya. Di atasnya juga terpasang sebuah telepon umum yang bertuliskan SOS Hotline Harapan. Sesampai di kantor, lampu konslet di siang bolong dan sekilas, dia berkata lampu saja nggak bisa gue ganti, apalagi mau membantu orang. Jin Kyung sendiri bekerja di pusat konseling kehidupan SOS Harapan. Berbagai masalah banyak terjadi dari masalah ekonomi sampai dengan bullying yang menyebabkan orang-orang memilih untuk mengakhiri hidup. Membaca kasus-kasus seperti ini, Jin Kyung menulis komentar sindiran yang katanya orang yang melakukan itu akan masuk neraka. Tak berapa lama, ibunya menelpon yang mengingatkan bahwa hari ini adalah peringatan kematian adiknya Eun Kyung dan menyuruhnya agar tidak terlalu menyalahkannya. Jin Kyung kesal mendengar itu dan meluapkan emosinya yang katanya semua ini gara-gara adiknya. Dia sampai memilih tidak menikah dan gak punya duit. Dia juga kesal kenapa ibunya begitu memahami adiknya ketimbang dia, padahal adiknya bermental cemen. Setelah menutup telepon dari ibunya, telepon berdering dari seorang pria yang katanya ingin mengakhiri hidup, tapi mendadak berubah pikiran yang ingin memiliki seorang wanita. Dia meminta Jin Kyung untuk menemuinya tapi ditolak mentah-mentah. Pria itu lalu marah-marah dan memakinya yang diancam balik Jin Kyung akan melaporkannya ke polisi. Karena itulah pria menjijikan itu lalu menutup telepon dan Jin Kyung mengumpat yang katanya, bajingan cabul seperti ini semakin cepat mati semakin baik. Suara Eun Kyung terdengar memanggilnya dan hal itu mengingatkannya dengan kenangan lama. Jadi ceritanya waktu itu Jin Kyung terlihat memikirkan sesuatu dan Eun Kyung menanyakan apa yang sedang dipikirkannya. Sebenarnya Eun Kyung sedang sakit dan selama ini Jin Kyung lah yang memikul beban tanggung jawab membayar semua biaya rumah sakit. Karena itulah Eun Kyung meminta maaf pada kakaknya yang sudah menjadi bebannya selama ini. Kalimat itu malah membuat Jin Kyung murka karena merasa semua perjuangannya akan sia-sia jika yang dibantu itu bermental pesimis. Eun Kyung berdiri dan berkata sebenarnya bukan itukah keinginanmu sambil meremas bola di tangannya. Jujurlah, apakah kamu tidak ingin aku mati hari itu? Kamu yang berharap kematianku bukan? Perkataan itu mengundang tamparan yang langsung mendarat di wajah Eun Kyung tapi akhirnya berhasil juga membuat dia terdiam. Kembali ke momen sekarang, penelpon berikutnya dari seorang wanita yang katanya ingin berbicara dengan seseorang sebelum dia mati. Wanita itu sempat terdiam sebentar dan setelah itu dia mengaku bernama Eun Kyung. Nama yang sama dengan adiknya. Jika dilihat dari layar, posisi orang itu ada di tengah jembatan Sungai Han. Jin Kyung menanyakan apa masalahnya dan dia akan siap mendengar. Gadis itu mulai menangis dan menanyakan kenapa melakukan ini kepadanya. Dia terus menangis dan memanggil Jin Kyung dengan sebutan kakak. Dia juga bertanya tidakkah Jin Kyung mengenali suaranya. Jin Kyung bertanya siapa dia sebenarnya dan perempuan itu berteriak yang memekakan telinga. Jadi cerita sebelumnya, Jin Kyung pernah ingin menghabisi Eun Kyung saat dia tertidur pulas. Dia juga berbisik yang katanya mengharapkan kematian adiknya. Setelah Jin Kyung berjalan pergi, Eun Kyung membuka matanya yang memang dari tadi hanya berpura-pura tidur. Kembali lagi ke momen sekarang, sang ibu menelpon Jin Kyung dan memberitahu telah melihat Eun Kyung di luar jendela rumahnya barusan. Ibunya tiba-tiba berteriak memanggil Eun Kyung dan lagi-lagi ada suara teriakan yang membuat Jin Kyung melempar ponselnya. Pintu terbuka sendiri dan bola merah itu melompat ke dalam mengarah ke Jin Kyung yang ternyata hantu sang adik yang langsung memeluknya. Jin Kyung kaget dan sekarang ponselnya digenangi darah di lantai. Saat dia ingin mengambil ponsel itu, kaki hantu pun menginjak ponsel dan Jin Kyung tersadar yang sudah terikat di sebuah bunker. Sosok hantu adiknya datang mendekatinya sambil memegang pisau. Dia melakukan apa yang dulu pernah Jin Kyung lakukan kepadanya sambil berkata, "Kakak, ikutlah bersamaku."
Pisau itu pun ditancapkan perlahan dan memang selama ini Jin Kyung tidak mempunyai hati yang baik melainkan senang melihat sebuah peristiwa kematian. Besoknya teman kantornya menemukan cairan hitam di lantai dan tidak mencurigai apa-apa. Dia hanya membersihkan lantai dan siap bekerja. Seseorang menelpon yang katanya, "Saudariku memanggilku sekarang." Dia memanggilku dari dalam air. Gadis penelpon itu terus berkata, "Eun Kyung, maafkan aku," dan Jin Kyung pun akhirnya tewas. Sebuah minimarket didatangi pria aneh yang meminta menukar 500 won dengan koin. Tangan dan wajahnya terlihat seram dan penjaga toko yang bernama So Hyun ini pun diam-diam menekan tombol darurat di bawah meja. Pria itu terus-menerus menyuruhnya untuk mempercepat gerakannya sampai akhirnya dia menggenggam lengan So Hyun sambil membuka maskernya. Wajah yang menakutkan, tangan yang berbulu binatang dan sikap kasarnya membuat So Hyun hanya bisa menutup mata. Setelah itu polisi datang tepat waktu yang menanyakan apa yang sudah terjadi. So Hyun berkata ada pria aneh tapi masalahnya pria yang dimaksud itu sudah tidak ada. Alhasil So Hyun lah yang ditegur yang dipikir hanya tidak sengaja menekan tombol darurat. Sebenarnya kejadian barusan bukanlah hayalan semata dilihat dari bekas goresan kuku di tangan So Hyun, tapi anehnya bekas itu dengan mudahnya menghilang. Setelah polisi pergi, di luar sudah ada bosnya yang nyeleneh dengan kacamata hitamnya itu. Bos mengetahui apa yang terjadi dan menurutnya So Hyun baru saja menarik binatang noktural yang berkeliaran dari komunitas. So Hyun lalu diajak masuk ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan foto-foto beberapa pria, juga tulisan-tulisan catatan tentang seni membaca wajah. Bos lalu membuka rekaman CCTV dan makhluk itu nyata terekam dengan baik. Bos tidak kaget dan dia berkata dahi dan tulang pipi menonjol adalah tipikal wajah kriminal. Ditambah hidung macam babi merupakan pembunuh paling ganas di antara banyaknya kejahatan. Dia juga membaca wajah So Hyun yang katanya cocok bekerja di tos serba karena wajahnya mendatangkan pelanggan, tapi hidung dan mulut yang lemahnya itu dapat menimbulkan bahaya. Intinya, wajah So Hyun dibilang adalah campuran antara baik dan buruk. So Hyun sendiri tahu jika dia sedang dijadikan kelinci percobaan dengan bayaran 5 kali gaji per jam selama seminggu, tapi dengan kejadian ini dia mulai ragu melanjutkan kerjaannya. Sebenarnya So Hyun lebih berkeinginan menjadi pramugari, tapi semua itu dipatahkan oleh bosnya. Menurut bosnya, jika dia menjadi pramugari, bahkan pesawat baru pun bisa nyungsep karena dia. Ini bukan mengutuk juga bukan julid, tapi menurut bosnya, wajahnya yang seakan berkata demikian. Apapun itu, nasib bukan berarti tidak bisa dirubah. Bos menawarkan uang 2 juta won sebagai insentif untuk setiap percobaan. Melihat uang itu, jiwa Miss Queen So Hyun pun berontak dan menyetujui melanjutkan pekerjaan beresiko tersebut. Sebelum pergi, Bu Bos menaruh sebuah kotak kayu yang entah apa isinya. So Hyun mengerjakan tugasnya sedangkan bosnya terus mengambil gambar dan meneliti. Bekerja di tos serba itu hanyalah pekerjaan sampingan dan besoknya dia tetap mengikuti kelas pramugari untuk menggapai cita-citanya. Omongan Bu Bos sendiri sepertinya sedikit mempengaruhi. So Hyun bertanya pendapat temannya tentang wajahnya dan menurut temannya, wajah So Hyun itu akan menarik pelanggan yang menjengkelkan juga susah diatur. Terus bagaimana dengan wajah yang bisa membuat pesawat meledak? Pertanyaan itu justru membuat temannya bertanya-tanya apa maksudnya. Sorenya dia kembali ke toko tapi kali ini dengan persiapan yang lebih matang. So Hyun membawa alat setrum bersamanya untuk berjaga-jaga. Pelanggan pertama, inilah si gendut yang banyak tingkah sampai nunjuk-nunjuk hanya karena tidak mendapatkan makanan yang dia mau. Dia lalu mengendus-gendus box kayu yang misterius itu dan berusaha membukanya dengan paksa yang dipikir daging segar. Setelah box itu dibanting ke lantai, ternyata isinya kepala manusia yang menggelinding keluar. Lampu mendadak mati dan Bu Bos pun datang yang langsung mengunci pintu. Dia mengatakan bahwa wajah si gendut ini tidak bisa mengendalikan keserakahannya. Wajah yang tidak punya uang tapi maksa hanya untuk makanan. Setelah itu Bu Bos melayangkan pisau ke arahnya yang langsung membuatnya tumbang. Melihat itu, So Hyun menjadi takut dan ingin segera pergi tapi sayangnya tidak semudah itu. So Hyun berkata dia ingin resign dan tidak ingin terlibat dalam hal ini, yang dijawab Bu Bos wajahnya akan membawa kesialan. Wajah yang masih memiliki wajah seperti di dalam kotak dan Bu Bos mengaku hanya akan mencoba menetralkan wajah miskinnya untuk mendapatkan keberuntungan. Baginya, mata So Hyun yang ingin diubah bentuk seperti bangau, tapi sebelum itu terjadi, dia langsung disetrum dengan alat yang dibawa tadi. Kacamata Bu Bos terlepas dan So Hyun langsung bersembunyi di sebuah ruangan. Tak lama terdengar suara tawa bencong yang bertanya,
Bu Bos ternyata pria yang sengaja merubah diri dan dia bertanya apa pendapat Suhyun tentang wajahnya. Menurut Bu Bos, wajah memang bisa merubah nasib. Itulah kenapa dia merubah wajah, suara, dan jenis kelaminnya. Sekarang yang dia inginkan adalah mengubah Suhyun. Dia lalu sengaja mengatur suhu ruangan agar Suhyun keluar. Setelah pintu dibuka, terlihat si bencong menakutkan ini memiliki 5 biji mata layaknya kejadian saraf. Itulah alasan kenapa dia selalu memakai kacamata hitam pagi, siang, malam. Perempuan ini bernama Mei, warga negara Jepang yang membuka usaha restoran di Korea. Suatu malam dia mendapatkan pelanggan yang kelakuannya rada-rada. Pelanggan itu mengintip dari kaca dan makan seporsi tapi nggak selesai-selesai sampai tunggu diusir. Besoknya, Mei mendapatkan orderan makanan dengan alamat gedung apartemen yang sama dengannya di kamar 613. Kamar 613 ini sempat menjadi perhatiannya sewaktu dia baru akan berangkat ke restoran tadi pagi. Semua berjalan baik hari itu dan sesampainya di apartemen, orang tuanya menelpon yang mengingatkan banyaknya kejahatan yang terjadi belakangan ini yang menargetkan wanita yang tinggal sendirian. Restoran Mei sendiri sebenarnya dinilai tidak begitu enak yang sering mendapatkan serangan netizen di sosmed. Berbagai komentar toksik membuatnya agak terganggu tapi dia memilih untuk tidak menyerah. Besoknya restoran buka seperti biasa, yang tidak biasa itu sikap Mei. Dia menjadi kasar dengan pelanggan yang langsung menaburkan banyak bubuk cabai ke mangkok makanan mereka setelah mendengar kritikan hambar di masakannya. Tapi sebenarnya itu hanyalah keinginan di dalam otaknya. Pada akhirnya Mei berhasil meredam emosinya dan malah menawarkan keuntungan jika mereka bersedia memberikan bintang 5 di sosmed. Malamnya restoran tutup dan lagi-lagi ada komentar negatif dari pelanggan kamar 613. Pelanggan itu bahkan menantangnya untuk datang ke apartemennya untuk membahas makanan jika memang Mei tidak terima atas kritikannya. Lagi kesal-kesalnya, bolam konslet dan padam. Ada sosok yang tiba-tiba sudah berada di dalam restoran dan Mei masih berpikir positif. Dia memberitahukan bahwa restoran sudah tutup. Sosok itu diam untuk beberapa saat yang kemudian membuka lebar mulutnya. Lampu kembali menyala dan sosok tadi sudah tidak ada. Setelah itu teman Mei yang bernama Soyeon menghampiri dan ikut kesal membaca komentar pelanggan norak tentang restorannya. Masalahnya ini orang hanya ingin mencari gara-gara. Dia akan memesan sebelum restoran tutup setiap hari dan setelah itu sengaja meninggalkan komentar negatif. Mei juga sudah memintanya untuk bertemu di restoran jika ada yang ingin disampaikan, tapi tetap saja pelanggan tersebut tidak pernah muncul. Terlalu banyak orang-orang psikopat di dunia ini yang hanya bisa mengetik dalam kegelapan. Mei mengingat pernah melihatnya sekali seorang wanita berusia kira-kira 30 tahunan. Soyeon mengusulkan Mei untuk memasak pesanannya dengan bahan-bahan sampah sesuai dengan komentarnya sekali-sekali. Yang ditunggu akhirnya memesan makanan lagi dan Mei benar-benar membuatkan makanan dari bahan-bahan busuk. Besoknya Mei menelpon Soyeon dan menceritakan apa yang sudah diperbuatnya. Soyeon memberitahu Mei ada berita tentang seorang wanita tidak sadarkan diri setelah menyantap makan malamnya. Ada perasaan takut apakah itu hasil perbuatannya semalam dan Mei langsung mencari berita yang dimaksud. Untuk memastikan kembali, Mei memutuskan menghampiri pelanggan yang juga merupakan tetangganya itu. Pintu terbuka yang membuatnya berlari kembali ke apartemennya. Wanita itu sudah berdiri di depan pintu sambil tertawa yang membuat Mei semakin panik. Selang berapa detik perempuan itu berdiri dekat sekali dengannya yang ternyata hanyalah mimpi. Setelah itu, Mei didatangi seorang polisi yang ingin menanyakan beberapa hal terkait tetangganya yang ditemukan meninggal pagi ini. Anehnya, jasadnya sudah diperkirakan meninggal seminggu yang lalu. Polisi memperlihatkan fotonya yang diingat Mei, sosok ini jugalah yang muncul di restorannya beberapa hari lalu. Mei kemudian menceritakan ini kepada Soyeon dan Soyeon mengkaitkan mungkin dia adalah salah satu korban psikopat yang menargetkan wanita yang tinggal seorang diri. Karena itulah Soyeon meminta Mei untuk lebih berhati-hati mengingat dia juga tinggal sendirian. Apartemen 613 langsung disegel dengan polisi lain dan pintu itu bisa tiba-tiba terbuka dengan penampakan hantu perempuan, tapi lagi-lagi itu hanyalah kehaluan Mei semata. Hujan turun deras malam itu dan Mei berbicara dengan ibunya tentang kejadian yang menimpa tetangganya. Dia juga mengatakan tidak menceritakan tentang apa yang dilihatnya kepada polisi tentang hantu wanita yang terus bergumam seperti sedang mengucapkan mantra yang tidak bisa dimengerti. Ibunya hanya berpesan untuk tidak memikirkannya, apalagi Mei tidak benar-benar yakin melihat penampakan hantu tersebut. Setelah menutup telepon, ponselnya berdenting notif dari aplikasi pengiriman yang tertulis,
pengiriman sedang menuju ke lokasinya. Lampu padam dan perempuan yang harusnya sudah meninggal itu berlari ke arahnya. Dia berkata, tolong bantu saya sambil melepas wignya. Dia juga bertanya, 하는데 왜 안 했어? 기다렸잖아. jadi pria ini adalah pelanggan aneh yang pernah makan di restorannya di awal cerita. Beberapa waktu yang lalu, Mei juga sempat mendengar suara aneh dari apartemen tetangganya. Ada wanita yang berkata, 오지마. 찾아오면 죽어. jadi inilah pria psycho yang menargetkan para wanita yang tinggal sendirian. Dia juga lah yang selama ini mengorder makanan untuk menjebak para korbannya. Sekarang, Mei menjadi korban dan pria itu pun menetap di apartemennya dengan terus melakukan modus yang sama. Film dimulai dengan seorang perempuan yang terlontang-lantung sambil kumat-kamit berkata, aku sedang mencari orang hilang. Di depannya ada selembar brosur orang hilang bernama Chulsik yang adalah pekerja keamanan sebuah perusahaan berusia 36 tahun. Di tempat lain ada seorang wanita petugas keamanan bernama Suin yang mendapatkan panggilan alarm di Galaxy The Wings 611 lantai 6. Dia pun segera meluncur dan sesampainya di tempat yang dimaksud, suasana terlihat sepi. Sebuah troli bergerak seperti didorong tapi tidak terlihat orangnya. Dia memeriksa langsung ke alarm pintu yang menyala tapi tidak terjadi kerusakan dan asumsinya sekarang mungkin hanya alarm yang konslet. Seseorang seperti sedang memperhatikannya dari balik dinding. Suin terus berjalan berkeliling dan tidak menyadari ada seorang pria yang sedang berdiri dengan menggunakan topeng. Pria itu berpindah ke tempat lain dan sekarang sekilas sedang berdiri di depannya lalu menghilang. Tak lama, dia akhirnya menyadari seorang pria berseragam yang mungkin sudah tidak bernyawa dengan posisi duduk. Sosok bertopeng itu muncul di hadapannya dan Suin pun berbalik arah sambil melaporkan ada yang tidak beres. Dia tampak menghindari pria misterius itu, tapi anehnya, pria itu muncul lagi dari arah atas. Singkat cerita, Suin turun sampai ke basement dan di sini ternyata tidak lebih baik. Ponsel tidak menangkap sinyal dan pria itu sudah berada di tempat yang sama dengannya. Setelah itu mereka pun akhirnya berhadapan yang langsung dihajar Suin. Di detik-detik terakhir ternyata itu kerjaan para rekannya yang mengaku beginilah cara mereka merayakan kedatangan orang baru. Dari bercanda menjadi cerita-cerita hantu. Katanya ada sebuah kasus di mana salah satu penjaga gedung hilang yang katanya dibawa ke dimensi lain. Entah benar atau orang hanya berpura-pura menghilang untuk menipu pihak asuransi agar mendapatkan uang. Tapi apapun itu, Pak Wang memberikan sebuah kamera yang bisa dipakai jika terjadi sesuatu yang akan terkonek ke semua staf keamanan. Setelah itu mereka berpisah dan Suin penasaran yang langsung mencari berita tentang staf hilang tersebut. Tertulis staf keamanan hilang sekitar jam 11 malam pada tanggal 25 Juni. Semua terkesan aneh karena tidak ada rekaman pengawas, tidak ada tanda-tanda orang masuk atau keluar, juga tidak ditemukan barang yang hilang dicuri. Pria itu sudah hilang selama sebulan. Dia lalu tertarik mencari tahu tentang ruang belakang. Sebuah cerita urban tentang labirin ruang kantor yang dibuat acak. Selagi melihat gambar itu, ibunya menelpon dan panggilan darurat pun kembali dari ruang listrik kelima, ruang bawah tanah Akub A Galaxia. Singkat cerita, Suin sudah sampai di tempat yang dimaksud dan bertemu dengan seorang bapak-bapak yang menanyakan tujuannya. Sebelumnya si bapak terlihat menelpon sambil melihat profil seorang pria sambil menyebut nama Yun Taiho, petugas keamanan yang dinyatakan menghilang. Suin berkata kedatangannya itu berhubungan dengan alarm yang berbunyi, tapi si bapak menjawab itu hanyalah sebuah kesalahan yang mungkin tidak sengaja kesenggol kucing. Untuk sekedar memastikan, Suin akan memeriksa ke dalam, tapi si bapak seperti mengkhawatirkan sesuatu. Dia menanyakan apakah tidak apa-apa karena jam sekarang persis seperti waktu itu. Suin menanyakan maksudnya, tapi karena si bapak tidak tahu harus menjelaskan dari mana, dia pun akhirnya mempersilahkan Suin untuk melakukan apa yang dia mau. Baru saja masuk ke sebuah ruangan, pintu tertutup dan terkunci. Dia lalu menelpon ketua tim yang dipikir lagi-lagi ingin mengerjainya seperti yang sudah-sudah. Pak Tim tidak mengerti apa yang dibicarakan dan Suin berkata dia sedang berada di ruang listrik bawah tanah di Galaxy, tapi Pak Tim menjawab tidak ada ruang listrik di sana. Tiba-tiba, Pak Tim seperti menyadari sesuatu dan menanyakan kenapa Suin masuk ke sana dan ponsel pun mengalami gangguan sinyal lalu terputus. Suin lalu berjalan yang sebenarnya ingin mencari jalan keluar, tapi akhirnya malah masuk lebih dalam lagi ke ruangan tangki air. Semakin berjalan semakin tersesat yang masuk lagi ke tempat lain. Pintu yang dilalui tidak akan bisa dibuka untuk kedua kalinya dan tiba-tiba terdengar suara barang jatuh dari atas.
Dia lalu menyalakan kamera dan berjalan yang hanya berputar di tempat yang sama, seperti tidak ada jalan keluar yang sampai akhirnya kelelahan. Soo-in begitu frustasi dan berkata mungkin tidak bisa pulang. Setelah itu terdengar suara seperti gauman binatang dari atas yang tidak terlihat apa itu. Pada akhirnya Soo-in benar-benar menghilang setelahnya dan tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.